Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Awalan ismahu li ana Sultan Rawasi an ajlisa amamakum li ulkiyal ajwibah anis su'al an-nisb. Hayya. Soalul awal. Sejarah linguistik umum dan linguistik Arab. Bagaimana sejarah linguistik umum dan linguistik Arab? Untuk linguistik Arab tersendiri terdapat pendapat para ahli yang mengklarifikasikan periode sejarah pertumbuhan linguistik. Salah satunya adalah Ahmad Khair. Ahmad Khair membagi sejarah singkat perkembangan dan pertumbuhan linguistik umum menjadi 5 periode. Di antaranya yang pertama yaitu zaman Yunani. Nah, pada zaman Yunani ini, studi bahasa dimulai sejak pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa ini, para linguis mempersoalkan masalah apakah bahasa ini bersifat alami atau fisis, ataukah bersifat konvensi atau nomos. Nah, maksudnya fisis atau alami di sini itu apa? Yaitu bahasa memiliki asal-usul atau sumber yang tidak dapat diganti oleh manusia. Sedangkan konvensi atau nomos ini maksudnya gimana? Yaitu bahasa tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Hubungan keduanya hanya bersifat konvensional atau kesepakatan di antara pemakai bahasa. Tokoh-tokohnya antara lain yang pertama Socrates, Aristoteles, dan Plato. Kemudian yang kedua yaitu zaman Romawi. Nah, pada zaman ini merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Nah, tokoh-tokohnya antara lain ada Varro, ada dengan karyanya yaitu De Lingua Latina dan juga In Centuries Grammaticae. Nah, zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Yang menjadi ciri utama pada zaman ini adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa gereja ini maksudnya bahasa agama gitu ya. Yang nomor 4 yaitu zaman Renaissance adalah masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno atau zaman Yunani dan Romawi baik mengenai kesenian, filsafat maupun tentang sastranya. Yang kelima yaitu zaman modern. Pada zaman ini muncul tokoh berkebangsaan Swiss yaitu Ferdinand de Saussure yang dianggap sebagai bapak linguistik modern. Nah, itu merupakan linguistik umum. Terus bagaimana dengan linguistik Arab? Perhatian terhadap linguistik Arab itu muncul pada perkembangan Islam. Nah, linguistik yang dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab mengenai orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. Nah, pendapat pertama yaitu orang yang mengatakan yang menemukan ilmu bahasa Arab yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat kedua yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, sementara pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 4 periode. Di antaranya yaitu periode perbentukan, periode pertumbuhan dan perkembangan, periode kejayaan, dan yang terakhir yaitu periode reformasi dan reformulasi. Nah, dalika minal ajwibah al-ula. Tsumma al-ajwibah ats-tsaniyah. Bagaimana sebenarnya karakteristik bahasa Arab itu? Nah, secara sederhana bahasa dapat diartikan sebagai alat
untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa Arab adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau bahkan perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi yang mana bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa sendiri adalah sebuah sistem. Maksudnya gimana? Yaitu bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Dan setiap bahasa pasti memiliki karakter yang masing-masing, karakternya masing-masing, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau lain-lain. Begitu pula dengan bahasa Arab. Berikut karakteristik bahasa Arab menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat. Apa saja karakteristiknya? Menurut ilmuwan Arab yaitu Imam Sibawah, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan berbagai macam istilah di dalamnya. Huruf-huruf dalam bahasa Arab sangat mudah untuk diingat karena tidak sukar dalam pengucapan. Banyak sekali karya maupun jurnal atau tulisan beliau mengenai bahasa Arab yang memang kaya akan kosakata dan indah bahasanya. Nah, kemudian Ibnu Faris berpendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat populer dari zaman dahulu hingga zaman sekarang dan sudah menjadi bahasa internasional di banyak negara karena keindahannya bahasa dan kejelasan tatanan katanya yang sangat baik. Nah, perlu diketahui bahwa keistimewaan dari bahasa Arab ini yaitu dari segi i'rab. Al-i'rab ma huwal i'rab? I'rab huwa taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil ad-dakhilah lafdan aw taqdiran. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini istimewanya itu memiliki i'rab yaitu yang kita kenal dengan perubahan harokat huruf terakhir. Sedangkan di bahasa-bahasa lain itu tidak ada yang namanya i'rab itu. Kalau nahwu ada, nahwu kan merupakan gramatikal bahasa Arab. Berbeda dengan kalau gramatikal kan banyak bahasa lain juga memiliki kaidah-kaidah atau yang kita kenal dengan gramatikal. Yang kedua yaitu karakteristik bahasa Arab menurut ilmuwan Barat. Nah, telah diakui oleh ilmuwan Barat bahwa bahasa Arab memiliki keindahan tersendiri yang mana bersifat kompleksitas dan presisi yang tidak dapat dijangkau oleh penjelasan rasional dalam lisan maupun tulisan. Bahasa Arab memiliki keterkaitan khas antara bunyi dan maknanya. Orang Eropa menggambarkannya sebagai satu keseruan batin antara kata dan perbuatan, mengalir seperti benang merah melalui sebuah bentuk kata dan menjadi ungkapan-ungkapan indah yang tertulis dengan megah dan menawan menghiasi masjid-masjid agung di seluruh dunia Islam. Nah, itu merupakan karakteristik dari bahasa Arab menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat. Suma al-ajwibah ats-tsalitsah yaitu tentang teori asal usul bahasa Arab. Menurut ilmuwan Arab ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori at-tauqif al-ilham. Dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia tidak dapat menciptakan bahasanya sendiri. Menurut teori ini bahasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Yang kedua itu teori tawadu wal istilah. Teori ini mengungkapkan bahwa sebelum diungkapkan terjadi kesepakatan dari manusia untuk sebuah kata yang akan dipahami, artinya bahasa itu ada karena memang diciptakan. Yang ketiga itu teori jam'u bainat taufik wal istilah, yaitu penggabungan dari teori satu dan kedua. Dari teori ini pandangan Ibnu Jini tentang asal usul bahasa yaitu mereka berpandangan bahasa pada mulanya merupakan buatan atau ciptaan, bukan wahyu dari Tuhan. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang keempat yaitu teori at-taqlid wal muhakkat. Teori ini memandang asal muasal dari bahasa adalah peniruan terhadap suara-suara alam. Contohnya suara angin atau suara yang lain-lain. Jadi memang teori dari seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yaitu menurut sarjana Arab. Apa saja? Yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Nah, maksudnya teori tekanan sosial di sini yaitu teori diungkapkan oleh Adam Smith
Menurut Adam Smith, teori ini bertolak belakang dari anggapan bahwa bahasa adalah kebutuhan manusia atau saling melengkapi. Yang kedua yaitu teori onomotopik. Diungkapkan oleh J.G. Harden, ia berkata bahwa nama sebuah objek berdasarkan bunyi yang dihasilkannya. Lalu manusia mengikuti bunyi-bunyi objek tersebut dan menyebutkan sesuai dengan bunyinya. Nah, dan yang teori ketiga yaitu teori natifisik. Diungkapkan oleh Max Muller yang berasal dari Jerman. Pada teori ini, barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia sepenuhnya berbentuk vokal, yang mana itu menciptakan bahasa itu sendiri, ya kan. Yang nomor 4 yaitu teori Yoheho. Nah, dikemukakan oleh seorang filosofis Prancis gitu. Dalam teori ini, ia menjelaskan bahwa orang primitif yang belum mengetahui peralatan yang maju, mereka saling memberi semangat ketika melakukan pekerjaan dengan mengeluarkan bunyi-bunyi khas dengan pekerjaannya. Jadi, dengan teori isyarat seperti itu. Tapi ini berbeda melalui bunyi-bunyi melalui pekerjaannya. Yang nomor 5 yaitu teori isyarat, dikemukakan oleh seorang psikolog abad 19 yaitu William Wood. Dalam teori ini ia mengungkapkan bahwa tiap perasaan manusia memiliki bentuk ekspresi khusus, yaitu hubungan antara saraf. Maka tiap ekspresi akan mengungkapkan perasaan tertentu kepada orang lain. Yang ke-6 yaitu teori permainan vokal. Dalam teori ini disebutkan bahwa dengunan dan senandung menjadi wujud bahasa manusia yang tidak memiliki berkeputusan dan tidak menyatakan apapun. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu teori interjeksi. Teori ini bertolak belakang dengan pernyataan bahasa lahir karena tekanan keadaan yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataan. Dzalik minal ajwibah ats-tsalitsah. Tsumma al-ajwibah ar-rabi'ah. في هذا السؤال سأشرح عن علم اللغة. Secara etimologi, kata linguistik itu diserap dari bahasa Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Dalam kitab Ilmu Lughah Al-Arabiyyah, Ibnu Jani menjelaskan at-ta'rif min al-ilmi al-lughah wa haddul lughah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin aghradi. Nah, itu merupakan pengertian singkat mengenai ilmu lughah. Kemudian ada beberapa pendapat definisi linguistik, diantaranya yang bernama Muhammad Khair mendefinisikan linguistik sebagai ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Yang kedua yaitu Lyons menyatakan bahwa linguistik merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah bahasa manusia itu sendiri yang dikaji secara ilmiah. Dan yang ketiga yaitu Alan dan Corder menekankan definisi dari linguistik itu sendiri, yaitu sebagai objek formal kajian maupun metodologinya. Dan dalam kamus Webster, linguistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 4 hal, yaitu satuan-satuan bahasa, hakikat bahasa, struktur bahasa, dan perubahan bahasa. Nah, itu merupakan secari mengenai ilmu lughah. Kadari. Akhiran zalika al-ajwabah tilka al-ajwabah minni ana Sultan Rosi al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.